Imam Mahdi adalah sosok yang ditunggu-tunggu dalam agama Islam, sebagai pemimpin yang akan muncul pada akhir zaman. Menurut hadis-hadis yang diterima oleh umat muslim, Imam Mahdi akan berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui putri beliau, Fatimah. Namanya akan serupa dengan Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah, dan akan memiliki karakteristik yang luar biasa, memenuhi bumi dengan keadilan dan perdamaian, di tengah kezaliman dan penindasan. Tanda-tanda besar pertama yang akan menandai kedatangan Imam Mahdi, disepakati oleh banyak ulama, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai The Awaited One, atau The Promised One. Begitu besar arti kemunculan Imam Mahdi dalam agama Islam, banyak pihak yang mencari kehadirannya. Mulai dari lembaga pemerintah seperti FBI, CIA, dan MI6, yang diduga memiliki kepentingan tersembunyi terkait dengan Imam Mahdi. Selain itu, Israel juga dikabarkan terus berusaha mencari Imam Mahdi, mungkin karena mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang kaya Muslim, dan juga Dajjal, dikatakan berusaha mencari Imam Mahdi. Semua ini menunjukkan pentingnya sosok Imam Mahdi, dan peran yang diharapkan darinya dalam menjalankan misi yang besar dalam agama Islam. Berita tentang pencarian Imam Mahdi oleh FBI, sempat menjadi viral di media sosial. Banyak orang bertanya-tanya, apa hubungan lembaga milik negara seperti FBI dengan sosok agama seperti Imam Mahdi? Awalnya, berita tersebut terdengar sedikit aneh dan menggelitik. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kebenaran di balik berita tersebut terungkap dengan sedikit penyelewengan. Sebenarnya, dalam cerita aslinya, kemunculan Imam Mahdi belum diketahui secara pasti kapan terjadi. Namun, banyak spekulasi yang mengatakan bahwa berita tentang FBI yang mencari Imam Mahdi, muncul karena sebagian besar non-muslim yang menentang ajaran agama Islam, ingin membuktikan bahwa ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran tidak benar. Setelah dilakukan penyelidikan yang teliti, ternyata berita tersebut bukanlah tentang FBI yang mencari Imam Mahdi, tetapi melibatkan laporan dari FBI mengenai pemantauan mereka, terhadap pelaku kejahatan yang mereka anggap sebagai teroris. Dalam daftar pemantauan tersebut, hampir 90% dari mereka adalah orang-orang yang beragama Islam atau umat Muslim. Laporan tersebut, berjudul 20 Years Too Many, A Call to Stop the FBI Secret Watchlist, diterbitkan oleh Council on American Islamic Relations pada tanggal 12 Juni 2023. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa FBI telah melakukan pengawasan terhadap umat Muslim yang dianggap tidak bersalah, selama lebih dari 20 tahun. Dokumentasi yang ada, menunjukkan bagaimana perlakuan yang tidak adil terhadap komunitas Muslim di Amerika dilakukan oleh FBI. Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa umat Muslim yang terdaftar dalam daftar pemantauan FBI, menghadapi berbagai masalah dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengalami pembatasan perjalanan, masalah imigrasi, kekerasan oleh polisi, kesulitan dalam mendapatkan izin dan lisensi, serta akses yang terbatas ke gedung pemerintah. Dalam analisis data yang dilakukan oleh seorang hacker asal Swiss, ditemukan bahwa lebih dari 1,47 juta data yang terkait dengan Muslim, ada dalam daftar pemantauan yang dilakukan oleh FBI. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 98% dari data yang dipantau oleh FBI, berkaitan dengan umat Muslim. Kelompok Muslim Amerika Serikat akhirnya bersuara, dan meminta Presiden untuk mengambil tindakan terhadap daftar pemantauan yang dibuat oleh FBI tersebut. Mereka menyuarakan kekhawatiran akan dampak yang dirasakan oleh individu-individu yang terdaftar dalam daftar tersebut. Tindakan ini adalah upaya untuk mengatasi perlakuan yang tidak adil dan merestrukturisasi sistem pengawasan yang ada. Dengan demikian, berita viral tentang FBI yang mencari Imam Mahdi ternyata mengalami sedikit penyelewengan. Sebenarnya, berita tersebut merupakan laporan mengenai pemantauan yang dilakukan oleh FBI terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai teroris, yang sebagian besar adalah umat Muslim. Namun memang tidak sepenuhnya keliru, karena memang Imam Mahdi berasal dari umat Islam, dan dianggap membahayakan bagi pemerintah yang korup dan zolim. Dalam upaya mencari dan memahami fenomena sosial dan agama yang berkaitan dengan Imam Mahdi, disebutkan dalam website Islam Syiah, agen-agen intelijen seperti CIA, atau Central Intelligence Agency, dan Secret Intelligence Service MI6, juga terlibat dalam survei dan analisis. Mereka memiliki kepentingan dalam memahami implikasi geopolitik dan kestabilan dunia terkait dengan munculnya Imam Mahdi. Keberadaan Imam Mahdi dalam keyakinan Islam, terutama dalam mazhab Syiah, dianggap memiliki pengaruh besar dalam perubahan geopolitik dunia. Imam Mahdi dianggap sebagai sosok yang akan membawa keadilan, perdamaian, dan kebaikan di dunia.
Berbagai laporan dan pemberitaan telah menyoroti kekhawatiran CIA dan MI6 terhadap munculnya Imam Mahdi. Mereka menganggapnya sebagai sosok yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dinamika politik dan sosial di dunia Islam. Kekhawatiran terhadap kemunculan Imam Mahdi menjadi bahan diskusi yang kompleks dalam dunia intelijen. Beberapa teori mengklaim bahwa kekuatan Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, ingin menemukan dan mengontrol Imam Mahdi untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka melihat Imam Mahdi sebagai sosok yang dapat mempengaruhi perubahan politik dan agama secara luas. Dalam konteks geopolitik, kekhawatiran ini mencakup beberapa aspek. Pertama, kehadiran Imam Mahdi dapat mempengaruhi kestabilan politik dan kekuasaan di kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini dapat memicu perubahan politik yang signifikan dan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Barat di kawasan tersebut. Selain itu, kehadiran Imam Mahdi juga dapat mempengaruhi dinamika agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Keyakinan akan kemunculan Imam Mahdi dapat mempengaruhi loyalitas dan paham keagamaan umat Muslim, serta mengubah paradigma dan dinamika hubungan antaragama. Ini dapat berdampak pada kebijakan luar negeri negara-negara Barat terhadap negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks ini, CIA dan MI6 melakukan upaya untuk mencari informasi tentang kemunculan Imam Mahdi, dengan tujuan untuk memahami potensi perubahan politik, agama, dan keamanan yang dapat timbul akibat kemunculan Imam Mahdi. Pencarian ini melibatkan pemantauan terhadap perkembangan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, serta analisis terhadap keyakinan dan kepercayaan umat Muslim terkait Imam Mahdi. Dalam konteks pencarian Imam Mahdi, perbandingan juga dibuat dengan keyakinan agama lain mengenai kedatangan tokoh penting. Sebagai contoh, dalam kekristenan, ada keyakinan akan kedatangan kembali Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji penyelamatan. Banyak orang Kristen meyakini bahwa Yesus akan kembali untuk melawan antikristus atau Dajjal dan membawa perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Keyakinan ini serupa dengan keyakinan umat Islam akan kedatangan Imam Mahdi, sebagai pemimpin yang akan memerangi ketidakadilan dan membawa keadilan serta kemakmuran di bumi. Sementara itu, dalam Yudaisme, ada keyakinan akan kedatangan Harun al-Mahdi, sebagai pemimpin masa depan yang akan membawa kedamaian dan kemuliaan bagi umat Yahudi. Keyakinan ini berhubungan dengan pembangunan kembali kuil ketiga di Yerusalem, yang akan memungkinkan kedatangan kembali Mesias, dan memulai kekuasaan Yahudi atas dunia. Keyakinan ini memiliki persamaan dengan keyakinan umat Islam akan kedatangan Imam Mahdi untuk memulihkan keadilan dan membawa dunia ke dalam keadaan yang lebih baik. Meskipun terdapat perbedaan dalam nama dan keyakinan spesifik, kesamaan antara keyakinan agama-agama ini adalah adanya harapan akan kedatangan tokoh penting yang akan mengubah nasib umat manusia dan membawa kedamaian serta keadilan. Dalam pencarian Imam Mahdi, terdapat kisah-kisah kontroversial dan tindakan yang diambil oleh beberapa pihak untuk mencari jejak beliau. Salah satu kejadian yang kontroversial adalah ledakan yang terjadi di makam Imam Askari di kota Samarra. Pada tahun 2006, makam suci Imam Askari di Samarra, Irak, mengalami serangan bom yang menghancurkan sebagian dari strukturnya. Para pria yang berpakaian seperti pasukan keamanan masuk ke dalam makam, mengikat penjaga, dan meletakkan bom di area sekitarnya. Tindakan ini menuai kecaman luas, karena makam Imam Askari memiliki nilai suci bagi umat Islam Syiah, dan merupakan situs penting dalam sejarah Islam. Beberapa spekulasi muncul terkait serangan ini, termasuk spekulasi bahwa para penyerang mencari sesuatu yang terkait dengan jejak Imam Mahdi, seperti pakaian dari tubuh Imam Askari yang akan digunakan untuk menentukan DNA Imam Mahdi yang akan datang. Meskipun pemberitaan mengenai pencarian Imam Mahdi oleh CIA dan MI6 menjadi sorotan, penting bagi kita untuk mempertimbangkan konteks dan sumber informasi yang beragam dalam mengevaluasi dan memahami isu ini. Dalam hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, terdapat penjelasan mengenai munculnya seorang khalifah muslim yang kaya dalam akhir zaman. Rasulullah bersabda, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis ini mencerminkan, bahwa pada masa itu, akan ada seorang pemimpin yang memiliki kekayaan yang berlimpah dan dermawan. Dalam konteks ini, spekulasi mengenai strategi Dajjal, muncul mengenai bagaimana dia akan mengawasi, atau mengendalikan orang kaya muslim yang berpotensi memenuhi deskripsi tersebut. Dajjal, yang diketahui memiliki kecerdasan yang tinggi dan sumber daya yang kuat, mungkin menyadari pentingnya memantau orang-orang kaya muslim, yang dapat memainkan peran penting dalam munculnya Imam Mahdi. Salah satu kelompok orang kaya muslim yang menjadi sorotan, adalah orang Arab, terutama keturunan kerabat di Raja Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.
Namun, meskipun mereka memiliki kekayaan yang melimpah, mereka juga terikat dengan perjanjian-perjanjian konsesi minyak yang melibatkan perusahaan-perusahaan Yahudi. Kekayaan mereka, terutama berasal dari pemberian syarikat-syarikat minyak Yahudi yang memiliki operasi di negara-negara Arab. Dalam pandangan spekulatif, Dajjal mungkin menyadari hal ini dan mengambil langkah-langkah awal untuk mengawasi dan mengendalikan orang kaya Muslim yang menonjol dalam keimanan mereka. Dajjal khawatir bahwa salah satu dari mereka mungkin adalah individu yang dimaksud dalam hadits tentang khalifah yang kaya tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Dajjal dapat menggunakan perjanjian-perjanjian minyak dan ketergantungan orang Arab terhadap perusahaan-perusahaan Yahudi sebagai alat untuk mengendalikan atau memanipulasi orang kaya Muslim tersebut. Apakah Dajjal menggunakan pengaruh ekonomi atau politik untuk memastikan bahwa individu-individu ini tidak memiliki kebebasan yang cukup untuk memenuhi deskripsi khalifah yang diharapkan? Meskipun spekulasi ini tidak dapat dipastikan, pandangan ini menunjukkan bagaimana orang kaya Muslim dapat menjadi target perhatian Dajjal dalam pencarian Imam Mahdi. Strategi dan spekulasi ini memperkuat gagasan bahwa Dajjal memiliki peran dan upaya untuk mengendalikan individu yang dianggap memiliki potensi sebagai Imam Mahdi. Dalam misinya untuk mencari Imam Mahdi, Dajjal telah merancang strategi yang kompleks. Meskipun ia memiliki pengetahuan yang jenius dan sumber daya yang melimpah, Dajjal menyadari bahwa Imam Mahdi akan lahir sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan beberapa faktor dalam pencarian Imam Mahdi. Pertama, Dajjal memperhatikan hadis-hadis yang merujuk pada kemunculan Imam Mahdi dan karakteristiknya. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad. Dengan mempertimbangkan hal ini, Dajjal memfokuskan perhatiannya pada negara-negara seperti Irak, Iran, dan Afghanistan, di mana keturunan dari keturunan Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah berkembang pesat. Kedua, Dajjal mengambil pandangan ulama dan faktor sejarah dalam pencarian Imam Mahdi. Mereka mempercayai bahwa Imam Mahdi mungkin akan muncul di antara penganut Syiah, terutama di Iran. Oleh karena itu, Dajjal memperhatikan pergerakan dan perkembangan di negara-negara ini, dengan harapan menemukan jejak Imam Mahdi. Dalam konteks pencarian Imam Mahdi, negara-negara seperti Irak, Iran, dan Afghanistan memiliki peran penting. Irak memiliki sejarah yang kaya dalam keturunan keluarga Nabi Muhammad, terutama melalui keturunan Hasan dan Hussein. Penganut Syiah di Irak percaya bahwa Imam Mahdi akan lahir dari keturunan Hussein. Oleh karena itu, Irak menjadi fokus penting bagi Dajjal dalam mencari Imam Mahdi. Di Iran, pandangan dan keyakinan mengenai kemunculan Imam Mahdi sangat kuat. Pemerintah Iran telah memperkuat posisinya sebagai negara yang mendukung Syiah, dan banyak penduduknya yang mempercayai bahwa Imam Mahdi akan muncul di antara mereka. Oleh karena itu, Iran juga menjadi sasaran penting dalam pencarian Imam Mahdi oleh Dajjal. Sementara itu, Afghanistan, meskipun negara kecil, memiliki populasi yang kaya akan keturunan-keturunan dari keturunan Hasan dan Hussein. Para mujahidin yang memperjuangkan kemerdekaan Afghanistan dari invasi Uni Soviet, juga dianggap memiliki peranan penting dalam penentuan nasib negara ini. Karena itu, Dajjal melihat Afghanistan sebagai tempat yang potensial untuk menemukan jejak Imam Mahdi. Dalam strateginya untuk mencari Imam Mahdi, Dajjal menyadari bahwa anak-anak dan wanita Muslim yang berpotensi melahirkan Imam Mahdi adalah sasaran yang penting. Untuk mengendalikan atau mengawasi mereka, Dajjal menggunakan berbagai metode. Dalam beberapa kasus, operasi militer dilakukan di negara-negara seperti Irak, Iran, dan Afghanistan, dengan dalih memerangi terorisme. Namun, dalam pelaksanaannya, operasi-operasi ini seringkali menimbulkan dampak yang merugikan bagi wanita dan anak-anak Muslim. Berita tentang pembunuhan wanita dan anak-anak yang tidak berdosa dalam serangan-serangan tersebut, semakin menjadi sorotan internasional. Dengan menimbulkan ketakutan dan kekacauan di negara-negara ini, dan berharap dapat memperoleh kontrol atau pemantauan yang lebih besar terhadap anak-anak dan wanita Muslim yang mungkin melahirkan Imam Mahdi. Melalui operasi-operasi militer dan penindasan, Dajjal berusaha menciptakan lingkungan yang sulit bagi Imam Mahdi dan keluarganya untuk berkembang dan mempersiapkan peran mereka dalam mengubah dunia. Dalam konteks mencari Imam Mahdi, Israel juga terlibat dalam upaya ini. Keberadaan Imam Mahdi telah menjadi perhatian besar bagi Zionis, yang telah mengendalikan Kongres Amerika dan sistem keuangan dunia, dengan tujuan memerintahkan pembunuhan Imam Mahdi. Menurut keyakinan beberapa orang, Imam Mahdi telah lahir pada 29 Juli 869 Masehi, di kota Samarra, Irak, dan merupakan keturunan dari Fatimah.
Sejak kelahirannya, Imam Mahdi telah disembunyikan, karena penguasa saat itu, dinasti Abbasiyah, mengetahui tentang nubuat tentang kebangkitan Imam Mahdi yang akan melawan tirani. Penguasa Abbasiyah menyadari bahwa orang yang dijanjikan tersebut adalah putra dari Imam Syiah ke-11, Imam Askari. Meskipun dapat dikategorikan sebagai fiksi, namun upaya Israel untuk mencari Imam Mahdi terus berlanjut hingga saat ini. Selama ribuan tahun, para penguasa tiran telah berusaha untuk memburu dan membunuh Imam Mahdi. Zionis percaya bahwa dengan menghadapi Imam Mahdi, mereka akan berhasil melawan ajaran Islam dan mempertahankan kekuasaan mereka. Strategi Israel dalam mencari Imam Mahdi melibatkan serangkaian tindakan yang tidak masuk akal. Mereka mencoba memicu konflik dan kekacauan di negara-negara Muslim, terutama di kawasan Timur Tengah. Israel bersama dengan Arab Saudi dan Qatar telah membiayai dan mendukung kelompok militan dalam perang di Suriah dan melawan Iran. Tujuannya adalah untuk membunuh pengikut Syiah yang mereka pandang sebagai musuh mereka. Dengan mengawasi, memanipulasi, dan bahkan merusak negara-negara Muslim, Israel berusaha untuk mencegah kemunculan Imam Mahdi yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan dan memberikan harapan baru bagi umat Islam. Mereka secara diam-diam mencari tahu di mana kemunculan Imam Mahdi akan terjadi dan berusaha untuk menghalangi misinya. Kesimpulannya, dalam rangkaian misi-misi pencarian Imam Mahdi yang telah disampaikan, terdapat beberapa tema yang dapat diidentifikasi. Yaitu adanya keyakinan yang kuat dalam kalangan umat Muslim dan non-Muslim akan kemunculan Imam Mahdi, sebagai sosok yang membawa keadilan dan perdamaian di dunia yang dipenuhi kezaliman dan penindasan. Salah satunya adalah ketertarikan dan perhatian yang ditunjukkan oleh lembaga pemerintah seperti FBI, CIA, dan MI6 terhadap sosok Imam Mahdi. Meskipun terdapat konspirasi dan tindakan yang dilakukan oleh Dajjal dan pengikutnya untuk menghadang kemunculan Imam Mahdi, umat Muslim tetap teguh dalam keyakinan dan terus berjuang untuk keadilan.